Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Nah, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membuat sebuah program Python yang dari GUI. Mari kenalan dulu dengan anggota kelompok kami, yaitu di sini ada teman saya, Iwan Kamil, Kabulullah, Pangestu Buditomo. Delaila Zahra, Nazarita Widya Putri. Di kelompok kami akan membahas sebuah program Python yaitu dari GUI. Nah, latar belakangnya itu adalah sebuah UMKM itu biasanya akan mengeluarkan dan mempunyai pemasukan. Nah, masalahnya kalau nggak ada pencatatan itu tidak akan terlihat, yang mana bisa membuat perusahaan bisa aja boncos ataupun tidak terlihat dalam pendapatannya. Maka dari itu, kelompok kami mengembangkan sebuah program Python agar bisa mengetahui pemasukan dan pengeluarannya. Begitu saja dari latar belakangnya. Mari kita akan lanjutkan kepada kelompok kami yang akan membahas kodenya. Yuk, mari kita ulik. Nah, pada kode daftar transaksi ini digunakan untuk membuat sebuah list kosong yang berfungsi sebagai wadah penyimpanan data transaksi. Di sini dapat menampung banyak data transaksi dalam bentuk dictionary, sehingga setiap elemen di dalam list mempresentasikan satu transaksi dengan atribut-atribut tertentu seperti nomor transaksi, nama barang, jumlah, dan harga. Karena masih kosong saat pertama kali dibuat, data transaksi dapat ditambahkan secara dinamis menggunakan metode seperti append dalam kurung. Seperti ini sering disebut sebagai array of objects atau list of dictionaries karena berisi kumpulan objek dictionary dalam satu list. Yang pertama ada pembuatan wadah. Di sini ada kode berfungsi membuat kotak pembungkus panel dengan garis tepi yang memiliki judul ringkasan keuangan, lalu cetak tebal. Fill sama dengan X memperluas lebar kotak secara horizontal agar penuh mengikuti lebar jendela aplikasi. Kemudian ada Patch and PD memberikan jarak ruang di dalam kotak dan di luar kotak Pad X 15. Kemudian yang nomor 2 ada baris data total pemasukan. Row sama dengan 0 menempatkan komponen di ini pada baris pertama di dalam grid panel. Kolom 0 dan kolom 1 memisahkan teks judul statis di kolom kiri dan nilai nominal rupiah dinamis 0 di kolom kanan. State key sama dengan W meratakan teks ke arah barat, kiri, atau west agar susunan angka sejajar lurus. Kemudian yang nomor 3 ada baris data total pengeluaran. Row sama dengan 1 menempatkan teks keuangan pada baris kedua tepat di bawah informasi pemasukan. Total pengeluaran variabel label dinamis yang nantinya akan diupdate nilainya menggunakan fungsi logika matematika di latar belakang. Kemudian yang keempat ada baris informasi saldo akhir. Kode ini menjelaskan tentang row sama dengan 2 diletakkan pada baris ketiga sebagai muara kalkulasi data. Desainnya menggunakan ukuran teks lebih besar 11 dan tabel bold untuk memberikan penekanan visual bagi pengguna. Di sini yang nomor 5 ada baris status keuangan. Kode ini menggunakan dengan hati-hati. Kolom span sama dengan 2 membuat label status ini menggabungkan kolom 0 dan kolom 1 agar teks yang panjang tidak terpotong. Italics menggunakan gaya tulisan miring untuk membedakan indikator status, misalnya seperti hemat, defisit, atau peringatan dari teks utama. Yang keenam, yang terakhir ada pemicu data dan eksekusi jendela. Kode ini menggunakan perbaruan tampilan GUI berfungsi krusial untuk langsung menghitungkan database transaksi saat aplikasi pertama. Yang terakhir ada pemicu data dan eksekusi jendela. Kode ini memperbarui tampilan GUI berfungsi krusial untuk langsung menghitung database transaksi saat aplikasi pertama kali
diklik atau dibuka oleh user hingga angka RP0 langsung berubah ke angka real. Kode root main loop menjelaskan atau menjalankan loop utama sistem skinter agar jendela aplikasi tetap muncul di layar komputer dan siap menerima interaksi klik atau ketikan. Oke, di sini saya akan menjelaskan fungsi aksi GUI. Program ini mengambil tipe data, transaksi, kategori, dan jumlah uang dari form GUI. Ada validasi input kosong, kalimat jika kategori atau jumlah tidak diisi, program menampilkan perintah dan menghentikan proses, dan ada validasi input angka. Program ini mencoba mengubah jumlah menjadi angka bulat jika gagal muncul pesan error bahwa jumlah harus berupa angka murni. Kalimat berikutnya ada tanggal real time. Program otomatis mencatat tanggal dan waktu saat transaksi dibuat melalui transaksi baru. Dari data transaksi yang disusun dalam bentuk dictionary berisi tanggal, tipe kategori, dan jumlah lalu ditambahkan ke data transaksi dan ada simpan ke file. Data transaksi juga disimpan ke file agar tidak hilang. Pembaruan aplikasi GUI. Program memanggil fungsi untuk memperbarui tabel dan ringkasan saldo, dan ada reset form input pesan sukses. Kolom input dikosongkan kembali dan muncul pesan bahwa transaksi berhasil dicatat. Program ini menghapus semua baris lama dari tabel agar siap menampilkan data terbaru, dan ada siapkan variabel total. Program menyiapkan variabel untuk menghitung ulang total pemasukan dan pengeluaran. Di sini saya akan menjelaskan bagian implementasi pengulangan. Program ini melakukan pengulangan untuk membaca setiap transaksi yang ada di dalam daftar. Setiap transaksi diberi nomor urut otomatis dan kemudian dimasukkan ke tabel GUI dengan menampilkan tanggal, tipe, kategori, serta jumlah uang. Lalu di sini ada bagian logika penjumlahan. Program ini menggunakan operator aritmatika untuk menghitung total keuangan. Jika tipe transaksi adalah pemasukan, maka jumlah yang ditambahkan ke variabel total pemasukan. Sebaliknya, jika tipe transaksi adalah pengeluaran, maka jumlah ditambahkan ke variabel total pengeluaran. Lalu di sini ada bagian saldo akhir. Program ini menghitung saldo akhir dengan cara mengulangi total pemasukan dengan total pengeluaran. Nilai saldo di sini menjadi indikator kondisi keuangan. Lalu bagian update label GUI. Program ini memperbarui tampilan label GUI. Label pemasukan ditampilkan dengan warna hijau. Label pengeluaran ditampilkan dengan warna merah. Label saldo akhir ditampilkan sesuai kondisi. Lalu di sini ada bagian logika keputusan. Program ini menganalisis kondisi bisnis. Jika saldo akhir negatif, maka label saldo ditampilkan dengan warna merah dan status menunjukkan peringatan bahwa keuangan saldo sedang minus. Jika saldo akhir positif, maka label saldo ditampilkan dengan warna biru dan status menunjukkan kondisi keuangan sehat atau surplus. Jadi saya akan menjelaskan penjelasan dari kode rancangan antarmuka GUI view pada aplikasi catat kas. Jadi yang pertama ada inisiasi window utama. Jadi ini digunakan untuk membuat jendela utama aplikasi. Lalu pada title itu memberikan judul pada window. Lalu pada geometri mengatur ukuran jendela menjadi 750 pixel kali 600 pixel. Lalu resizable false membuat ukuran jendela tidak dapat diperbesar atau diperkecil oleh pengguna. Lalu yang kedua, memuat data saat program dimulai. Nah, fungsi ini tuh digunakan untuk membaca data transaksi yang telah tersimpan sebelumnya pada file penyimpanan, misalnya JSON atau CSV, sehingga data lama tetap tersedia ketika aplikasi dibuka kembali. Lalu yang ketiga, ada frame input transaksi. Frame ini berfungsi sebagai tempat pengguna memasukkan data transaksi baru. Lalu, di sini ada pilihan tipe transaksi. Fungsinya untuk menampilkan pilihan jenis transaksi, pemasukan, serta pengeluaran, yang berarti pengguna hanya dapat memilih opsi yang tersedia dan tidak bisa mengetik sendiri. Lalu yang kedua, ada input kategori. Jadi fungsi ini digunakan untuk mengisi kategori transaksi, misalnya
pencatatan pemasukan kas atau pengeluaran kas. Lalu input jumlahnya digunakan untuk memasukkan nominal transaksi dalam rupiah. Oke, lanjut. Di sini ada tombol simpan. Fungsinya ketika tombol ditekan, data pada form dibaca, data divalidasi, data transaksi ditambahkan ke daftar transaksi, lalu tabel dan ringkasan keuangan diperbarui. Lalu yang keempat ada frame laporan transaksi. Frame ini digunakan untuk menampilkan seluruh transaksi yang telah dicatat. Membuat struktur kolom. Nah, kolom yang tersedia itu seperti nomor, tanggal, tipe, kategori, dan jumlah. Lalu ada membuat tabel tree view. Fungsinya untuk menampilkan data transaksi dalam bentuk tabel. Lalu di sini ada mengatur judul kolom. Fungsinya memberikan nama pada setiap kolom tabel. Lalu ada mengatur lebar dan posisi kolom. Fungsinya width 150 itu lebar kolom 150 pixel dan ancor isi kolomnya rata kanan. Yang kelima ada frame ringkasan keuangan. Frame ini digunakan untuk menampilkan hasil perhitungan keuangan secara otomatis. Lalu di sini ada total pemasukan, yaitu menampilkan jumlah seluruh transaksi pemasukan. Lalu ada total pengeluaran. Nah, ini menampilkan jumlah seluruh transaksi pengeluaran. Ada total saldo akhir. Lalu ada status keuangan, fungsinya menampilkan kondisi keuangan bisnis. Lalu yang keenam, memperbarui tampilan saat aplikasi dibuka. Nah, saat aplikasi pertama kali dijalankan, data transaksi lama ditampilkan ke tabel, lalu total pemasukan dihitung, total pengeluaran dihitung, saldo diperbarui, lalu status keuangan diperbarui, sehingga pengguna langsung melihat kondisi keuangan terbaru. Lalu yang ketujuh dan terakhir yaitu menjalankan program GUI. Fungsinya untuk mengaktifkan event loop Tienter. Program akan menunggu klik tombol, terus menunggu input pengguna dan memproses setiap interaksi pada GUI. Terlihat GUI-nya. Di sini kita coba untuk tipe transaksinya pemasukan, lalu kategorinya pemasukan uang kas, lalu jumlahnya 20.000, lalu simpan transaksi. Nah, transaksi pemasukan berhasil dicatat. Lalu kita buat pengeluaran pada pengeluaran kas. Dan sudah tercatat. Jadi di sini terlihat pemasukan pengeluaran serta jumlah dan rupiah. Lalu ada total pemasukan, total pengeluaran, dan total saldo akhirnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.